Salam Padre Pio. Bertemu kembali dengan Devosan Padre Pio 108 Channel yang membagikan kisah-kisah singkat dan menarik tentang Santo Padre Pio. Santo Padre Pio, santo di abad modern dengan karisma stigmata, seorang pendoa, dan membuat begitu banyak hal-hal yang membuat kita tercengang, heran, bagaimana semua itu bisa terjadi. Jika teman-teman ingin mendukung kami, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Dan untuk mendapatkan kisah-kisah menarik berikutnya, jangan lupa tekan tombol lonceng. Kali ini kami akan membagikan kisah-kisah menarik tentang Devosan Padre Pio 108. Mari kita simak, semoga menginspirasi teman-teman semua. Ya, Bu Evo. Ya, silakan Ibu, silakan. Dengan melihat film tadi, saya sangat terharu. Sungguh, dia adalah seorang kudus. Kita ingat dalam perjanjian, dalam sabda, banyak rasul-rasul menyembuhkan orang sakit. Nah, ini salah satu dari Padre Pio menyatakan di sini bahwa dia membangkitkan orang mati. Saya terharu. Dan saya juga membaca buku yang saya telah terima. Saya sudah membaca, sungguh tersentuh hati dengan membaca warisan dari Padre Pio. Sungguh sangat indah dengan membaca buku ini, membuka hati saya, membuka pikiran saya. Betul-betul Padre Pio itu adalah orang kudus, dan dia datang menyembuhkan orang sakit seperti ada anak kecil. Seorang ayah membawa anak kecilnya itu tidak bisa disembuhkan. Berapa rumah sakit menolak, dan dia membawa kepada Padre Pio, sehingga Padre Pio mendoakan anak itu bisa disembuhkan. Jadi ayahnya itu sangat senang sekali bahwa anaknya itu ditolak di rumah sakit mana-mana dia pergi ditolak, dan membawa Padre Pio kepada Padre Pio. Dia memperoleh kesembuhan, anaknya itu memperoleh kesembuhan. Itu saya melihat dari film ini dan saya membaca buku itu, betul-betul Padre Pio itu adalah orang kudus. Jadi bukan kita tertuju pada Padre Pio, tetapi semuanya itu ke atas anugerah Tuhan Yesus pada orang-orang kudus, khususnya Padre Pio. Dia dapat mengutus Roh Kudusnya, memberikan Roh Kudus kepada Padre Pio. Dan pada saat ini kita juga memperingati untuk Roh Kudus turun atas para rasul. Saya kira ini salah satu nyata, betul-betul Padre Pio itu adalah salah satu orang kudus. Saya kira hanya itu dengan pendapat saya yang tadi melihat film dan sedikit mengerti bacaan yang saya baca di buku. Belum selesai, Bu Evo, saya belum selesai baca semua, tapi aja ini saya mengambil dari itu adalah warisan dari Padre Pio, itu sungguh sangat mengesankan bagi saya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Heti ya. Bagaimana Bu Heti tersentuh ya. Kalau kita simak tadi 4 kisah ya. Kisah 2, 3, dan 4 itu semasa Padre Pio hidup. Jadi mereka bertemu. Kisah yang pertama itu tahun 2002. Berarti Padre Pio sudah tidak ada. Tapi 2002 adalah Padre Pio diangkat sebagai santo ya pada waktu itu. Nah, silakan teman-teman yang mau memberikan kesaksian atau ya, ya silakan. Saya Bu Evo, selamat malam Bu Evo.
Pak Marcel dan teman-teman semuanya. Ini baru saya alami kemarin, tanggal 27. Saya ke rumah sakit RSCM. Kita tahu rumah sakit RSCM itu rumah sakit terbesar nasional ya. Begitu besar, begitu banyak pasien dari seluruh Indonesia, dan begitu padat rumah sakit itu. Saya jujur saja hampir putus asa. Nah, di sini saya benar-benar praktekkan seperti yang Ibu Epo dan sering Bu Ine ceritakan. Hal-hal kecil saja. Padre Pio kok openan banget sih hal-hal yang kecil. Di sini saya jujur, saya mau sampaikan buat kemuliaan Tuhan Yesus bersama Bunda Maria, Santo Yusuf, Santo Pio, dan malaikat pelindung kami, kita semua, bahwa Tuhan melalui Padre Pio, ini saya kewalahan, karena saya bawa mobil, parkirnya itu padat sekali, saya nggak bisa bergerak. Saya minta valet saja, biasa valet dapat. Ini valet saja nggak ada. Ini saya nggak ngerti. Pikiran saya hari ini sih dari jalan sih, saya nggak mau pakai valet, saya bilang gitu loh, pas belum sampai. Tapi saya lihat begini nggak mungkin sampai masuk ke parkir, wah ini harus pakai valet. Pikir saya bisa dapat valet kan? Padahal dari perjalanan sudah pikir nih, tidak usah pakai valet aja deh. Ternyata tidak dapat valet full. 2 kali puter, valet penuh. Akibatnya apa? Saya udah mulai, waduh gimana ya? Ini udah mulai ketemu jalan buntu. Saya udah tahu ini di RSCM parkir tuh sama sekali tidak ada satupun yang dapat. Saya baru berdoa lagi. Wah, bersama Padre Pio minta sama Tuhan Yesus dong, tolong dong parkir supaya saya bisa dapat, saya bisa check up, kontrol kondisi saya, walaupun gimana tetap sehat, tetap kontrol ya, nggak harus sakit dulu baru kontrol, karena saya pakai fasilitas BPJS. Kondisi saya itu saya begitu stres juga sedikit, taunya saya jalanin aja lah. Saya udah doa. Tiba-tiba pas di depan gedung itu ada satu pasang suami istri keluar. Persis tempat saya mau daftarkan itu, online itu, ambil tiketnya, maksudnya cetak. Itu bisa pas sekali pintu itu. Ibu itu sama suaminya saya tanya, Pak, mau keluar dari parkir ya? Mau keluar ya? Iya. Waduh, puji Tuhan. Hati saya langsung meledak. Begitu saya tahu dia keluar, udah saya bilang, pas di pintu masuk untuk cetak online punya tik untuk laporan kita kalau kita berobat jalan atau itu ya, di situ persis. Pas banget dan dekat sekali. Saya langsung memuji Tuhan bersama Padre Pio, sama Bunda Maria, bahwa itulah mujizat yang saya alami. Maka hari ini saya ingin mewartakan bahwa Tuhan Yesus melalui Padre Pio, Bunda Maria, Santo Yusuf, dan malaikat pelindung selalu mendengarkan hal-hal yang kecil. Tapi bagi saya hal itu besar. Karena ini parkir ini kalau nggak ada gimana, saya lagi bingung gitu. Taruh di mana mobilnya ini. Karena waktunya berjalan terus kan. Itu saja Bu Evodia, saya memuliakan Tuhan, dia persembahkan buat Tuhan ini kesaksian saya bersama Bunda Maria, Santo Yusuf, Padre Pio, Santo Pio, bersama dengan malaikat pelindung. Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih, puji Tuhan ya. Tidak ada perkara kecil bagi Padre Pio ya. Ibu-ibu juga kalau datang menemui Padre Pio, itu Padre Pio mendengarkan ya. Biasa kalau ibu-ibu curhat tentang anaknya begitu ya. Dan ini kesulitannya, rasa-rasanya nggak mungkin gitu ya. Tetapi itu tadi memang Padre Pio itu selalu melakukan sesuatu yang membuat kita heran, membuat kita tercengang, kok bisa ya begitu. Praise the Lord. Terima kasih kesaksiannya Pak Edison ya. Silakan yang lain. Pak Edison itu apa namanya? Sampai saya tertawa. Mengapa? Yesus aja mau jadi juru parkir. Dengan rendah hatinya dia mau jadi juru parkir Pak Edison. Masa kita nggak boleh rendah hati sih gitu loh. Jadi dari situ, waduh iya ya. Hal-hal remeh-temeh itu
bukan hal yang remeh-temeh, jadi memang kita diuji untuk meneladani Yesus. Jadi saya sangat terkesan dengan pengalaman Pak Edison, dan sekaligus membuat saya gila ya, Yesus mau jadi juru parkir Pak Edison. Begitu hebatnya kita di mata Tuhan. Minta maaf Pak Yesus. Begitu pentingnya kita di mata Tuhan gitu. Jadi saya sampai tertawa sama Inge di sini. Waduh. Nah, sedikit sebelum saya tadi ada yang mau masuk, tapi sebentar ya Bu ya, saya sambungin terus. Saya melihat tadi peristiwa-peristiwa dari video tadi. Mungkin untuk ketiga kalinya saya menonton video ini. Jadi saya teringat ketika grup ini terbentuk. Ya, hanya 12 orang. Ya, hanya 12 orang. Jadi sampai sekarang saya juga terheran-heran mengapa banyak sekali sekarang. Artinya, walaupun Padre Pio tidak hidup secara real di tengah-tengah kita, tetapi dengan semangatnya aja bisa melipat gandakan mujizat, memberikan sesuatu yang yang luar biasa untuk pertumbuhan iman kita. Jadi apalagi kalau kita hidup pada saat dia ada. Dia sudah tidak ada aja masih ada pengaruhnya, apalagi ketika dia ada waktu itu. Buktinya Pak Edison dia bisa meminta Padre Pio, tolong dong minta Yesus jadi juru parkir saya, bisa. Jadi saya sangat terkesan dengan kelompok doa ini. Ya, jadi dari 12 berkembang. Waktu itu saya bilang bukan jumlah yang kita tuntut, tetapi ternyata seiring berjalannya waktu bertambah. Dan mungkin ya semangat Padre Pio inilah yang kita harus tetap sampaikan kepada teman-teman. Demikian Bu, silakan. Terima kasih Pak Marcel ya. Nanti ini juga yang video pertama kembali kepada devosan Padre Pio 108 yang kecil, yang kemudian nanti seperti apa kita sudah bisa lihat ya pengalaman dari Rumania. Silakan Bu Maike. Ya, terima kasih. Selamat malam semuanya. Saya mau sharing minggu lalu, 2 minggu lah istilahnya, 2 minggu lalu itu apalagi di bulan Maria ini kegiatan komunitas udah mulai offline ya, termasuk di lingkungan saya Doa Rosario udah hybrid. Tapi saya betul-betul luar biasa campur tangan Tuhan, Roh Kudus dan Bunda Maria ya, dan termasuk Padre Pio betul-betul menolong saya dan menopang saya. Saya tuh bilang sama teman-teman saya ya, waktu itu tugas tuh banyak tumpuk di saya. Semua tuh mengandalkan saya. Jujur, saya tuh nggak bisa apa-apa. Kalau saya pribadi, saya menilai seperti itu. Tapi Tuhan boleh letakkan saya di suatu komunitas, ada beberapa komunitas sih, ya 10 lebih lah saya ikut komunitas itu. Dan satu persatu itu, jujur saya nggak kuat. Tetapi makanya saya berusaha untuk masuk di Padre Pio karena saya tuh merasa kekuatan itu ada di Padre Pio. Saya pribadi ya, perantara Padre Pio yang menguatkan iman saya gitu. Dan terus terang suami saya juga merasakan perubahan saya yang luar biasa. Dan dia merasa Padre Pio ini yang mengubah sifat saya yang dulu jelek, yang dia bilang sudah mulai banyak perubahan, dia bilang gitu. Saya ini merasa mengalami kejenuhan sama teman-teman komunitas ya, semua dilimpahkan ke saya. Dan saya berusaha untuk menjalankan. Saya nggak lihat manusianya, tapi saya melihat kemuliaan nama Tuhan. Kalau saya pribadi seperti itu, karena Tuhan kasih saya talenta, saya kembalikan lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Terus terangnya waktu hari Rabu itu 4 komunitas, 3 online, 1 offline. Saya tuh malam tuh saya baru sadar, oh hari ini saya tuh melakukan 4 komunitas. Dan saya ingat sekali waktu dalam minggu barusan ini, Pak Marcel sempat pernah kasih pesan, Padre Pio berpesan, kita pasti dikasih perkara yang kecil. Nah, nanti kita dikasih perkara yang besar. Perkara kecil kamu bisa menjalaninya, pasti Tuhan dan Padre Pio, lewat Padre Pio, kita bisa melewati perkara yang besar. Dan saya tuh mengimani, waktu itu saya mendengarkan dan saya mengimani itu. Jadi saya waktu dapat tugas banyak bertumpuk-tumpuk itu saya sampai ya terharu ya pas layannya ke gereja tuh ya, lihat di meja altar tuh saya terharu. Kuatkan saya Tuhan. Jujur saya nggak mampu.
Tetapi Engkau sendiri yang memampukan dari perkara yang kecil ini hingga perkara besar itu saya dapat melewatinya. Saya waktu itu minggu barusan ini saya tuh waktu jujur aku nggak mampu, tapi Tuhan yang boleh mampukan saya. Dan terima kasih sama teman-teman yang selalu menyebutkan nama saya di dalam doa Padre Pio, sehingga saya sampai detik ini dapat menyelesaikan semua komunitas yang saya dapat tugas itu dengan baik. Dan puji Tuhan, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Wow, terima kasih Bu Maike, sharing yang luar biasa ya. Pengakuan dari suaminya ya. Jadi orang sudah melihat. Nah, tadi bisa dilihat ya. Padre Pio, semua yang datang kepada Padre Pio itu terjadi perubahan yang radikal. Nah, di situ yang luar biasanya. Semua yang datang ke Padre Pio terjadi perubahan radikal.